Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, biaya haji turun. Turunnya seperti apa? Jemaah harus membayar berapa? Karena pada waktu sebelum pembahasan informasinya turun, tapi yang disampaikan kok sepertinya lebih tinggi ya. Tapi hari ini saya pastikan turun. Doa Bapak Ibu para calon jamaah haji sudah dikabulkan alias terkabulkan. Alhamdulillah. Ayo kita baca di berbagai informasi dan nanti kita simpulkan. DPR dan pemerintah sepakati biaya haji 2025 89 juta. Itu di salah satu media. Kalau di yang lainnya, DPR pemerintah sepakati biaya haji 2025 89,4 juta. Jemaah bayar 55,4 juta. Alhamdulillah. Panitia kerja biaya haji komisi atau panja biaya haji komisi 8 DPR RI bersama Kementerian Agama Kemenak menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH untuk tahun 1446 Hijriah atau 2026 Miladiyah tahun ini sebesar 89.210.258,79 rupiah. Subhanallah, turun betul kalau kita bandingkan dengan yang kemarin. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Panja Biaya Haji Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid dalam rapat dengan Menteri Agama dan maksudnya Profesor Nazaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Kiai Haji Romo Syafi'i, dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh BHU Kementerian Agama Hilman Latif pada hari ini, maksudnya hari Senin pada tanggal 6 Januari 2025. Berdasarkan BPIH, pada penyelenggaraan haji 1446 Hijriah atau 2025 Miladiyah sebesar 89.410.258,79 rupiah. Ini yang disampaikan Ketua DPR RI di gedung DPR. Adapun biaya haji 2025 tersebut dibagi menjadi dua komposisi. Yang pertama, biaya yang dibebankan langsung ke jemaah BP sebesar 55.431.750,70 rupiah atau sebesar 62% dari BPIH. Yang kedua, berasal dari nilai manfaat sebesar 33.578,01 rupiah atau sebesar 38% dari BPIH. Demikian laporan Ketua Panja atas laporan pembahasan biaya haji tahun ini. Kemudian seluruh anggota DPR menyepakati setuju. Alhamdulillah, para anggota DPR kita betul memperjuangkan aspirasi doa para calon jamaah haji 2025 ini. Untuk diketahui, BPIH 1446 Hijriah 2025 Miladiyah mengalami penurunan dibanding tahun lalu, di mana kalau pada tahun lalu atau 1445 Hijriah 2024 Miladiyah BPIH sebesar 93,4 juta. Adapun rincian BPIH yang ditanggung secara langsung oleh jemaah memiliki porsi 60% atau setara 56 juta. Itu tahun lalu. Jadi sekarang
itu terjadi penurunan. Alhamdulillah. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah bahwa terjadi penurunan. Jadi kalau kita bandingkan ya, BPIH itu dari 2024 dengan sekarang itu turunnya 4.027,21 rupiah. Alhamdulillah. Kemudian kalau kita melihat seberapa besar jamaah harus menambah BPIH-nya dibandingkan dengan 2024 itu sebanyak atau turun 614.420,82 rupiah, alias dahulu itu kita harus melunasi nasional ya 56.046.171,60 rupiah, dan sekarang itu 55.431.750 rupiah, 750,78 rupiah, alias turun BPIH-nya, biaya perjalanan ibadah haji untuk masing-masing jamaah dikurangi atau berkurang 614.420 rupiah. Jadi jamaah detailnya masing-masing membayar 55.431.750,78 rupiah. Alhamdulillah. Tidak sia-sia perjuangan semuanya untuk membawa aspirasi bagaimana BPIH itu turun. Yang pasti pada kesempatan ini kita perlu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kemudahan bagi para calon jamaah haji sehingga 2025 itu turun BPIH sama BPIH-nya. Ya tentunya kita perlu berterima kasih kepada pertama pemerintah, apakah Pak Prabowo, apakah Kementerian Agama. Meskipun mungkin pada waktu awal rapat itu kita kok naik ya, turun tapi naik. Tapi akhirnya turun, alhamdulillah. Yang pasti informasi awal dari Kementerian Agama itu kan memang turun dan alhamdulillah turun. Dan Pak Prabowo sebagai presiden juga memberikan informasi bagaimana biaya haji tidak mahal. Alhamdulillah ini dipraktekkan. Dan kemudian yang kedua, kita juga berterima kasih kepada para anggota DPR RI Komisi 8 yang dengan perjuangannya bisa menurunkan apa yang menjadi usulan awal dari pemerintah. Komisi 8 ya yang kita pilih pada waktu pemilu kemarin berjuang sehingga kita menjadi lebih sedikit, alias biaya BPIH sama BPIH-nya menjadi turun. Ingat, masing-masing jamaah untuk tahun ini menambah atau membayar 55.431.750,78 rupiah. Ini tentunya di level nasional ya. Apakah nanti ada turunan di masing-masing regional? Kita tunggu kebijakan dari Kementerian Agama untuk menerjemahkan. Karena kalau kita melihat pada beberapa waktu yang lalu atau tahun-tahun yang lalu, itu kan terjadi perbedaan antara berapa Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, itu terjadi perbedaan. Tapi at least atau minimal di level nasional terjadi penurunan 55 juta
Rp431.750,78, turun Rp614.420,82. Kemudian kita juga berterima kasih kepada para ustadz kita, pembimbing kita di KBIH, KBIHU, Kelompok Bimbingan Ibadah di Haji dan Umroh, yang tidak berhenti untuk memotivasi kita berpositif thinking. Insya Allah selalu ada jalan untuk kita berangkat pada tahun 2025. Beliau-beliau selalu memberikan nasihat bagaimana kita dengan tenang dan selalu siap untuk berangkat. Para calon jamaah haji, para calon jamaah haji 2025, calon tamu Allah yang berbahagia, dengan keputusan ini maka kita nanti tinggal menunggu hitam putih formalitas, mungkin namanya peraturan atau keputusan bersama yang di situ adalah produk dari eksekutif dan legislatif, dan sangat mungkin nanti Pak Presiden akan menandatangani sebuah keputusan ini, dan tentunya keputusan atau yang ditandatangani itu bukan tidak jauh sih, ya sama dengan keputusan hasil rapat dari DPR RI sama pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama tersebut. Jadi Bapak Ibu tinggal sekarang mempersiapkan uang untuk pelunasan tersebut, supaya Bapak Ibu sudah lebih fokus untuk menyiapkan, karena ini sudah bulan Januari, memasuki minggu kedua, tanggal 6 memasuki tanggal 7 dan selanjutnya. Padahal kalau kita melihat persiapannya, insya Allah jamaah haji Indonesia akan masuk asrama haji pertama kali pada tanggal 1 Mei, kloter pertama, gelombang pertama. Dan hal itu akan dilanjutkan dengan take off atau pesawatnya berangkat yang pertama kali dari jamaah Indonesia adalah 2 Mei 2025. Maksudnya ya pada tanggal 2 Mei itu dipastikan sudah ada yang berangkat, sudah ada yang take off. Ayo para jamaah, tahu nggak kebijakan dari Kementerian Agama di masing-masing provinsi, kabupaten atau kota jamaah itu pada kloter berapa, pada gelombang berapa? Itu hubungannya dengan persiapan untuk pemberangkatan tersebut. Persiapan yang secara teknis masing-masing kan juga mungkin berbeda ya. Bagi yang gelombang 1 dan gelombang 2 kemungkinan terjadi perbedaan, karena kalau gelombang 1 para jamaah nanti take off kemudian ke Madinah dahulu. Kalau gelombang 2 nanti sesudah take off atau pesawat berangkat itu langsung menuju Makkah. Di situ terjadi perbedaan terkait dengan apa yang dilakukan para jamaah. Kalau yang berangkat pada gelombang 1 dipastikan nanti haji dimulai dengan melaksanakan umroh wajib dengan meninggalkan Madinah,
dengan niat pertama kali, maksudnya niat umroh wajibnya, itu ketika di Bir Ali, di Masjid Bir Ali, Bi'run Ali. Nah, tetapi kalau untuk gelombang 2, nanti karena menuju langsung ke Makkah, Masjidil Haram, maka kemungkinan besar niatnya pakai baju ihramnya adalah ketika di atas jalan melang. Jadi di atas pesawat. Meskipun ada sebagian jamaah ketika tiba di bandara di Makkah nanti di Saudi. Ya kita ikuti saja para ustadz, imam masing-masing calon jamaah haji ya. Ikuti imam masing-masing. Insya Allah akan baik. Semoga lancar semuanya dan menjadi haji mabrur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.